kita semua dalam keadaan sehat dan tak kekurangan suatu apapun juga. Semua ini karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus yang besar dalam hidup kita. Amin. Ya, saya percaya ya penyertaan Tuhan Yesus sempurna bagi kita semua. Amin. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu merendahkan hati di hadapan-Mu hari ini. Mohon tuntunan Roh Kudus-Mu dalam menyampaikan pesan-Mu hari ini. Kami siap Bapa mendengarkan pesan-Mu hari ini. Biar Kau mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu itu berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hamba mengucap berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita ya melalui acara di channel Bukit Sion ini. Tuhan ingin mengingatkan kita akan 3 hal penting ya yang sudah Tuhan tawarkan ya dalam firman-Nya, dalam Alkitab ya. Itu sudah jelas ya bahwa Tuhan menawarkan ya, mengajak kita untuk menerima tawarannya ini ya. Saya hanya ambil 3 ya di kesempatan ini. Sebenarnya masih banyak ya tawaran-tawaran yang lain yang Tuhan Yesus tawarkan pada kita. Tapi saya dalam kesempatan ini hanya mengambil 3 tawaran saja yang ditawarkan Yesus dalam hidup kita ya. Yang pertama yaitu Tuhan menawarkan untuk memakai kuk yang daripadanya ya. Itu dapat kita lihat di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Sudah sering ya kita mendengar ya tentang ayat ini. Tapi tidak ada salahnya ya Tuhan mengingatkan lagi bahwa ini harus kita responi. Tawaran Tuhan ini, ajakan Tuhan ini harus kita responi ya. Yaitu kita harus mau memakai kuk yang dari Tuhan ya, dan mau belajar dari kelemah lembutan dan kerendah hatian Tuhan Yesus ini. Tentu saja ya, karakter Tuhan Yesus tidak hanya lemah lembut dan rendah hati ya, tapi ada karakter-karakter yang lain yang dapat kita pelajari di Alkitab ya. Tapi di ayat ini Tuhan menekankan untuk belajar karakter Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati itu ya. Jadi pentingnya ya karakter lemah lembut dan rendah hati ini. Sudahkah kita memiliki karakter ini? Sudahkah kita lemah lembut? Sudahkah kita rendah hati? Mau memakai kuk yang ditawarkan Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, apa yang dimaksud dengan pakailah kuk? Ya, apa sih kuk itu? Banyak yang tidak mengerti ya, apa kuk itu? Apa mangkok, apa piring atau apa? Ya, kita belajar dulu ya, apa itu kuk? Saya browsing-browsing di YouTube ya. Jadi kuk itu ternyata ya sebuah papan kayu yang memiliki 2 lengkungan di atasnya, yang bisa kita pasangkan pada hewan ternak kita untuk menarik kereta berdati atau alat pembajak sawah tradisional ya. Jadi manfaatku ini untuk meringankan setengah beban muatan kita. Tanpa kuk ya, seekor sapi atau kerbau atau kuda harus menarik beban seluruh muatan sendirian. Tetapi jika kita memasangkan kuk ini ya pada 2 ekor sapi atau kerbau atau kuda ya, mereka binatang ini ya bisa menarik muatan bersama-sama ya, sehingga
beban yang ditanggung 2 ekor hewan ternak ini ya, itu bisa terasa ringan ya, karena ditanggung bersama. Dan pengertian ku yang lain ya, ku itu sebatang kayu lengkung yang kuat ya, yang diletakkan di atas pundak hewan ternak tersebut ya, dua hewan ternak tersebut ya, untuk mengarahkan jalan kedua hewan ternak ini yang dipasangi ku ini ya, supaya arahnya itu bisa sesuai keinginan si pembajak sawah atau si pengendara kereta berdati ini. Jadi kita tahu ya sekarang apa itu ku, dan fungsinya kita tahu ya, untuk meringankan beban, dan yang kedua itu untuk mengarahkan agar tidak salah arah ya. Itu yang dipakai Tuhan sebagai perumpamaan, yaitu ku. Kenapa kok Tuhan tidak memakai perumpamaan yang lain ya, tapi memakai perumpamaan ku ini? Karena manusia itu cenderung untuk sakarepe dhewe ya, hidup sesuai keinginannya sendiri ya, cenderung itu tidak mau diatur ya, cenderung mengandalkan kekuatan sendiri ya. Kalau tidak dipasangi ku ini, nanti pasti tersesat jalannya, pasti ujung-ujungnya itu ke dosa ya. Dan Tuhan tidak ingin ya kita itu lepas kendali, lepas kontrol ya, terseret ke tipu daya setan ya. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita ya untuk memakai ku ini ya, itu sebagai pengatur arah hidup kita, tujuan kita itu diatur oleh Tuhan. Itu maksud dari memakai ku yang dari Tuhan ini ya. Dan dalam hidup kita harus ada Yesus ya, dan dalam hidup kita harus ada hadirat Yesus, dan kita harus percaya ya pada Yesus sepenuhnya ya. Karena kalau kita hidup di dalam Tuhan dan percaya pada Tuhan sepenuhnya, Tuhan akan memberi kita kelegaan dan mengubah beban seberat apapun, pergumulan seberat apapun menjadi sukacita. Amin. Itu janji Tuhan ya. Barang siapa yang berbeban berat dan punya pergumulan yang berat, hendaklah ia datang kepada Yesus. Itu maksudnya itu bersujud, bertelut, berdoa ya kepada Tuhan, memohon Tuhan campur tangan ya dalam setiap beban berat kita, setiap pergumulan kita. Itu yang dimaksud datanglah kepadaku, pakailah ku. Itu maksudnya itu kita harus menyerahkan ya beban hidup kita, pergumulan kita hanya pada Tuhan saja, jangan kepada yang lain ya. Jangan kita memakai ku perhambaan. Maksudnya itu jangan kita mencari pertolongan ke hal-hal yang berbau mistis ya, ke hal-hal yang berkomunikasi dengan setan ya. Itu Tuhan tidak ingin kita menjadi hamba setan ya. Kita harus menjauhi ya itu semua. Kita jangan menghambakan diri ya pada setan, apapun alasannya, seberat apapun penyakit yang kita alami ya, beban hidup yang kita alami, pergumulan yang kita alami, jangan sampai kita menjadi hamba setan. Kalau kita sakit ya, kita berdoa pada Tuhan ya, mau kesembuhan. Meskipun dokter angkat tangan, Tuhan pasti sanggup menyembuhkan. Kalau kita mengalami masalah pekerjaan atau rumah tangga atau lain-lain ya, kita datang kepada Tuhan, meminta Tuhan campur tangan, menyelesaikan masalah keluarga kita, masalah bisnis kita. Tuhan pasti menolong tepat waktu. Tuhan pasti memberi jawaban doa sesuai cara dan waktu Tuhan ya, bukan cara dan waktu kita. Saya juga pernah ya berdoa ya pada Tuhan saat saya mempunyai masalah yang berat ya. Itu sudah beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali ya. Tapi saya ingat karena itu sangat berkesan ya dalam hidup saya.
Karena itu jawaban doa yang paling lama yang pernah saya alami ya. Bayangkan 6 tahun loh baru dijawab doa saya tersebut. Jadi tiap orang itu beda-beda ya. Waktu Tuhan menjawab doa kita, ada yang seketika, detik itu juga dijawab. Ada yang beberapa hari kemudian, ada yang beberapa bulan kemudian ya, ada yang beberapa tahun kemudian. Jadi tidak sama tiap orang. Yang penting dalam menanti jawaban Tuhan, kita harus selalu minta pimpinan Roh Kudus, selalu hidup takut akan Tuhan. Dan jangan kehilangan iman apapun yang terjadi. Itu pesan Tuhan hari ini ya. Tawaran yang kedua, yaitu Tuhan menawarkan kita meminum air yang daripadanya. Karena Tuhan Yesus itu adalah air kehidupan dalam hidup kita. Ya. Dan yang ketiga yaitu Tuhan menawarkan kita memakan roti yang daripadanya. Karena Tuhan Yesus itu adalah roti kehidupan. Ya, jadi sudah jelas ya. Ini suatu tawaran yang harus kita responi. Kita harus mau meminum air kehidupan dan mau memakan roti kehidupan. Ya, karena ini hanya pelambang saja ya. Karena air dan roti itu merupakan kebutuhan pokok manusia, kebutuhan yang paling vital. Ya, tiap hari kita butuh air dan makanan. Tanpa air dan makanan kita akan mati ya. Itu Tuhan itu sudah mengerti ya. Jadi kalau kita hidup tanpa Tuhan Yesus dalam hidup kita yang sebagai air kehidupan dan sebagai roti kehidupan, ya, kita akan mati. Ya, kita meskipun kita hidup ya, tapi sebenarnya kita itu jiwa kita itu sudah mati. Karena kita tidak akan memperoleh keselamatan yang kekal. Kita tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, itu sia-sia. Ya, karena Tuhan tidak ingin ya setelah kita meninggal kita binasa. Tapi Tuhan ingin ketika kita meninggal dipanggil pulang oleh Bapa, kita menerima ya anugerah dari Tuhan, yaitu mahkota kehidupan. Kita menerima kebahagiaan yang kekal, kita menerima keselamatan yang kekal, ya kehidupan yang kekal. Amin. Ya, jadi itu 3 tawaran yang Tuhan tawarkan bagi kita dan kita harus meresponinya. Kita harus menerima tawaran tersebut dengan iman. Ya, itu pesan Tuhan hari ini. Saya tambahkan ya, di luar tema ini yang akan menguatkan iman kita juga ya, yaitu kita belajar dari hewan elang. Ya, kalau kita belajar dari hewan semut kan itu sudah umum ya, sudah sering kita dengar. Tapi kalau kita belajar dari hewan elang itu tidak semua orang tahu ya. Kalau semut itu kan rajin ya, disiplin ya, dengan telaten mengumpulkan makanannya ya, untuk persediaan di waktu untuk jaga-jaga ya, kalau tidak ada makanan itu ada persediaan makanan. Itu kita belajar dari semut seperti itu. Kalau kita belajar dari elang ini lain lagi ya. Kita sudah tahu ya hewan elang ini yang burung yang paling kuat ya dan paling elegan ya di atas bumi ini. Jadi sering dipakai sebagai logo ya atau simbol dari angkatan udara suatu negara, gambar burung elang ini. Apa yang dapat kita pelajari ya dari burung elang ini? Yang pertama ya, burung elang ini ya itu mempunyai karakter yang selalu ingin menantang badai atau selalu mencari lokasi yang ada badainya gitu ya. Karena
burung elang ini ya, semakin tinggi dia terbang ya, semakin kencang pergerakan anginnya yang ia dapat ya, karena dia memang suka ya terbang di angin yang kencang dan suka terbang yang tinggi-tinggi, karena di ketinggian itu yang makin tinggi makin banyak angin kencangnya ya. Jadi itulah kesukaan elang dan dia ingin menerima tantangan badai angin yang kencang itu. Jadi kita belajar dari elang ini ya, supaya kita itu selalu belajar ya, belajar dan belajar dan belajar. Kita mengalami proses belajar ya, yaitu yang dapat kita pelajari dari burung elang ini. Di mana burung elang ini ya, itu sekitar usia 2-3 bulan ya, itu diajarkan terbang oleh induknya ya. Tidak hanya diajari terbang ya di usia 2-3 bulan ini, tapi diajari oleh induknya itu keluar dari zona nyaman ya, dari sarangnya. Jadi induknya ini sengaja menjatuhkan anaknya ya dari sarangnya, dari ketinggian gitu ya, itu supaya anaknya itu mau tidak mau untuk belajar terbang ya, meskipun sayapnya masih kurang kuat ya, tapi induknya ini sudah tahu bahwa anaknya ini tidak mungkin jatuh ke tanah ya, dan pasti bisa ya terbang ya. Itulah yang bisa kita pelajari dari karakter elang ini. Jadi mau keluar dari zona nyaman, mau belajar ya, dan belajar sesuatu yang baru ya dalam hidup ini. Tidak berhenti untuk belajar, itu teladan yang pertama ya. Jadi manusia itu diberi akal pikiran, tentunya diharapkan memiliki kesadaran yang lebih baik ya dibandingkan elang ya, untuk senantiasa mau belajar ya, bukan untuk mengungguli orang lain ya, atau merasa hebat, merasa lebih pintar dari orang lain, bukan ya, tapi untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dan lebih baik lagi ya, dan bisa belajar dari yang ada di sekitar kita, belajar dari pengalaman hidup orang lain ya, belajar dari kesalahan kita sendiri di masa lalu, belajar dari kesalahan orang lain ya, untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Yang kedua yaitu elang itu ya, itu mempunyai kemampuan berburu ya yang luar biasa, karena elang ini sanggup membidik mangsa dari jarak puluhan kilometer, dan saat dia menyambar mangsanya itu kecepatannya itu bisa mencapai 300 km per jam loh. Luar biasa ya. Jadi kita belajar dari burung elang ini ya. Jadi dalam kehidupan ini ya, kita harus fokus pada tujuan-tujuan positif ya, yang ingin kita raih atau yang ingin kita capai ya. Tujuan-tujuan positif itu apa saja ya, dan kita harus mengerahkan segala daya upaya ya, mengerahkan segala kemampuan terbaik kita ya, untuk meraih ya tujuan tersebut. Kita pasti ya mempunyai tujuan-tujuan positif dalam hidup kita. Kita harus meraihnya ya dengan sekuat tenaga ya, dengan mengerahkan semua kemampuan terbaik kita. Itu hal kedua ya. Ada 7 hal yang kita pelajari dari burung elang ini ya. Hal yang ketiga yaitu elang ini ya selalu tidak takut ya menghadapi badai, menghadapi angin kencang, itu tidak pernah merasa takut. Bahkan dia cenderung mencari lokasi
badai tersebut. Dia senang ya, kesukaannya itu terbang tinggi, karena semakin tinggi anginnya itu semakin kencang. Itu dia suka sekali ya, terbang dengan badai yang besar itu ya. Kalau burung-burung yang lain kan malah kembali ke sarangnya ya, malah berlindung kalau ada topan badai, angin kencang. Kalau elang ini tidak ya, dia tidak pernah merasa takut akan angin badai tersebut. Jadi apa yang bisa kita pelajari ya dari karakter elang ini, yaitu proses pengembangan diri ya dalam kehidupan ini ya. Jadi jangan merasa takut atau malu untuk selalu memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan merasa lelah untuk terus berusaha mencapai hal-hal yang baik ya, yang lebih baik dari sebelumnya ya. Jadi tiap hari makin baik. Ada ya peribahasa, hari esok lebih baik dari hari ini. Itu sangat bagus ya peribahasa itu, dan kita memang harus seperti itu ya. Tambah hari tambah baik ya, karakter kita makin baik ya, keadaan kita makin baik, semuanya makin baik setiap hari ya. Amin. Di dalam Tuhan kita pasti ya akan menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi di dalam Tuhan. Dan Tuhan menjamin masa depan kita indah dan penuh harapan. Amin. Yang keempat yaitu jadi elang itu ya sudah biasa itu berkawan dengan berbagai keadaan ekstrim ya, dengan topan badai, angin kencang, dan mungkin ada petir, ada hujan lebat ya. Itu sudah biasa elang menghadapi situasi seperti itu ya. Jadi elang itu berkawan ya, berteman dengan kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Itu harus kita teladani ya. Ya, jadi saat menghadapi masalah seberat apapun ya, kita harus mampu berkawan dengan kesulitan. Ya, kita harus mampu berkawan ya dengan beban hidup kita. Apapun yang kita hadapi itu kita harus hadapi ya dengan tenang ya, memohon pertolongan Tuhan ya. Tuhan pasti menolong tepat waktu. Kita hadapi semua kesulitan kita bersama Yesus. Amin. Jangan takut ya menghadapi kesulitan, bahkan kita harus berkawan ya dengan berbagai macam kesulitan yang kita alami. Jadi secara mental ya, kita itu siap dan mampu ya menghadapi setiap permasalahan yang ada. Selain itu ya, kita harus mempunyai perilaku yang tenang, sikap yang tenang ya dalam menghadapi permasalahan yang ada. Seberat apapun ya masalah yang kita hadapi, kita harus hadapi dengan tenang, dan kita bisa mengambil hikmahnya ya di balik permasalahan yang kita hadapi tersebut ya. Jangan panik ya kalau menghadapi sesuatu yang sangat berat dan datangnya tiba-tiba. Itu biasanya kita tuh bisa pingsan ya mendengar kabar berita yang sangat berat gitu ya. Itu kita harus belajar ya, jangan kita langsung panik ya. Kita harus belajar tenang. Memang sulit ya, tapi kita harus mau belajar untuk kita memiliki ketenangan ya, dan belajar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Itu kita gali hal-hal positifnya itu apa dari setiap permasalahan yang kita hadapi, hikmahnya itu apa ya. Yang kelima, Tuhan elang itu sedang terbang sendirian ya, tidak sedang terbang berkelompok ya. Ada toh burung yang senang terbang berkelompok ya, sering ya kita lihat. Tapi kalau elang ini senang terbang sendirian. Kita tidak pernah melihat elang terbang berkelompok ya.
Ini ada teladan yang harus kita pelajari ya. Bukannya itu kita harus hidup menyendiri ya, egois, mementingkan diri sendiri, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, bukan begitu maksudnya. Ya, maksudnya itu kita harus selalu berusaha menjadi pribadi yang mandiri. Ya, baik dalam keadaan suka maupun duka. Kita harus menjadi pribadi yang mandiri. Ya. Punya kemandirian, tidak menyusahkan orang lain atau bergantung kepada orang lain. Mampu memberi manfaat bagi diri sendiri dan banyak orang. Ya, jadi menjadi sosok manusia yang mandiri ya, dan mampu menjalani kehidupan, pekerjaan dan hal-hal lain dengan kemampuan diri sendiri. Yang berikutnya ya, ini elang ini tidak pernah mengkonsumsi mangsa yang sudah menjadi bangkai atau yang sudah membusuk. Ya, elang ini selalu memangsa ya, mangsanya itu yang masih segar, yang baru ditangkap itu ya, masih fresh. Kalau kita beli roti itu fresh from oven. Loh, elang ini tidak mau ya makan daging yang sudah busuk, yang sudah menjadi bangkai. Itu elang tidak mau memakan daging-daging yang sudah busuk itu ya. Jadi kita harus belajar ya, supaya apa, dalam kehidupan ini ya, kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang negatif yang berpotensi menjadi racun ya bagi diri kita sendiri dan orang lain. Jadi bangkai itu diumpamakan itu hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, itu harus kita tinggalkan. Elang saja mau loh ya meninggalkan bangkai, apalagi kita manusia ya, harus mau meninggalkan bangkai dalam tanda petik tersebut ya. Jadi kita harus menerapkan dan mewujudkan ya hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari, harus kita terapkan dan kita wujudkan. Kita harus menjadi contoh teladan bagi orang lain ya. Contoh teladan yang baik ya bagi orang lain. Yang ketujuh yaitu karakter elang yang ketujuh, yaitu elang ini ya di usia sekitar 40 tahun itu mengalami transformasi atau regenerasi ya selama 150 hari. Dan usia elang ini sekitar 70 tahun lebih ya. Itu usia elang. Ya, jadi lumayan panjang ya umurnya elang ini. Tapi di usia sekitar 40 tahun, elang ini harus mengalami proses transformasi ya atau regenerasi tubuhnya. Ya, tentu saja regenerasi tubuhnya ini sakit ya dan sangat menderita. Apalagi selama 150 hari loh. Ya. Lumayan lama ya, 150 hari. Apa yang terjadi saat proses transformasi atau regenerasi tubuh pada elang ini? Ya, itu paruhnya yang sudah tua itu biasanya kan melengkung ya. Tambah melengkung itu mengganggu elangnya saat memakan mangsanya. Jadi paruh tersebut harus dilepaskan. Ya, jadi elang ini dengan sengaja melepaskan paruhnya. Biasanya itu dikatuk-katukkan ke batu karang. Itu nanti lepas dan akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi butuh waktu yang agak lama ya. Tidak hanya paruh saja ya yang harus dilepas, tapi juga cakarnya. Ya, cakarnya itu kan sudah tua, itu umur 40 tahun itu sudah tebal dan tambah panjang dan melengkung sehingga susah untuk dia hinggap di pohon atau dia hinggap di gunung batu ya, itu sulit. Jadi kuku-kukunya yang udah tua itu harus dilepaskan juga dengan paruhnya yang baru tadi ya, kan paruhnya sudah tumbuh kuat, bisa untuk mencopot ya
cakar-cakarnya yang udah tua itu. Juga untuk mencabuti ya bulu-bulunya yang sudah kusam dan sudah rusak itu. Jadi bulu-bulunya juga dicabuti semua ya dengan paruhnya yang baru tersebut ya, sampai lepas semua bulunya dan cakarnya, dan menunggu lagi ya sampai tumbuh bulu yang baru dan cakar yang baru. Setelah selesai ya proses regenerasi tersebut, elang ini bisa menikmati hidupnya dengan energi dan kekuatan yang baru, luar biasa ya. Jadi kita harus belajar dari elang ini, kita harus mau mengalami proses menjadi manusia dewasa ya, yang tentu saja proses ini itu menyakitkan ya biasanya, proses menjadi manusia dewasa ini ya. Untuk mencapai impian besar dalam hidup kita itu perlu pengorbanan loh ya. Ya, tidak ada hal yang mudah dan instan dalam hidup ini ya. Jadi pencapaian dalam hidup kita pasti memiliki fase-fase yang sulit dan menyakitkan ya, tetapi kita harus percaya ya bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan, ada kesuksesan, ada hasilnya gitu loh ya, maksudnya itu ya. Jadi kita harus tetap berpikir positif ya, tetap bersikap jujur ya, dan tetap bersikap bijaksana dan cerdas ya dalam menghadapi kehidupan ini ya. Jadi itulah 7 hal ya tentang 7 hal yang dapat kita pelajari ya dari seekor elang ini. Selanjutnya saya akan menaikkan pujian rohani berbahasa Inggris ya, yang berjudul You Say. Saya menaikkan pujian ini hanya sebagai ucapan syukur saya pribadi ya, karena melalui lagu ini saya dikuatkan ya iman saya. Jadi saya tergerak ya untuk menaikkan pujian ini sehingga saudara-saudara bisa dikuatkan juga imannya melalui pujian ini. Penyanyinya Lauren Daigle ya, bisa saudara ketik di YouTube. Judul lagunya You Say, You-nya huruf besar ya, Say, C-S-A-Y, itu artinya kata Tuhan. Judulnya itu kata Tuhan ya. Saudara dapat lihat di YouTube dan saudara dapat melihat terjemahannya. Jadi temanya lagu ini saya sampaikan terlebih dahulu ya, supaya saudara-saudara itu bisa mengetahui gambarannya, tema lagu ini, isi dari syair lagu ini, saudara bisa mengetahui gambarannya ya. Jadi lagu ini yaitu mengingatkan kita ya bahwa kita harus percaya ya apa kata Tuhan ya, jangan percaya apa kata setan. Itu yang dimaksud tema lagu ini. Jadi saat kita merasa tidak dicintai ya, Tuhan Yesus itu berkata, aku mencintai kamu, aku sangat menyayangi kamu ya. Saat kita merasa tidak dicintai ya, Tuhan berkata, aku sangat mengasihi kamu, aku sangat menyayangi kamu, aku sangat mengasihi kamu. Luar biasa ya, kita imani. Terus saat kita merasa lemah ya, Tuhan berkata, kamu kuat, kamu pasti bisa ya, kamu harus bangkit ya, bersama Yesus ya, kita pasti kuat menanggung apapun juga, karena Tuhan Yesus itu memberi kekuatan ya. Yang selanjutnya, saat kita merasa sendirian atau merasa terbuang atau merasa tidak dihargai ya, Tuhan berkata ya, kita ini miliknya, milik Tuhan yang sangat berharga dan mulia di matanya. Luar biasa ya syair ini.
Dan saat kita jatuh ya dalam lembah kekelaman, ya Tuhan berkata, aku memegangmu, tidak sedetik pun aku melepaskanmu, tidak sedetik pun aku meninggalkanmu. Ya, itu syair lagu ini. Oke, mari kita nyanyi bersama-sama ya. Saya masih belajar ya menyanyi, jadi maklum kalau ada yang kurang pas ya atau kurang merdu ya. Saya hanya ingin meninggikan ya dan memuliakan namanya melalui pujian ini. Mari kita menyanyi bersama-sama. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm alone when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say
silakan ya. Saya akan menaikkan doa Bapa kami sebelum saya akhiri acara ini ya. Kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama dengan sungguh-sungguh ya, dari hati ya. Dan setelah saya menaikkan doa Bapa kami ini bersama-sama ya, dengan saudara-saudara semua dimanapun berada, saya akan mendoakan ya saudara-saudara dimanapun berada untuk menerima berkat dari Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita siapkan hati kita. Ya, sudah siap ya? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah doa berkat dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua dimanapun berada hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya atas waktunya, sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Ya, sampai ketemu di acara selanjutnya. Tuhan memberkati.